Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan spesial 25 soal UP PPG Kemenak sesuai kisi-kisi bersama info kita YA. Sebelum lanjut, mohon teman-teman bisa like dan subscribe channel info kita YA agar mendapatkan notifikasi video lainnya dari channel info kita YA. Dan bagi teman-teman yang ingin memperdalam dengan pembahasan soal lain, saya sudah menyediakan playlist khusus pembahasan soal UP, linknya ada di deskripsi. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan soal yang pertama. Subs kompetensi 1 merumuskan tujuan ranah sikap, pembentukan akhlak karimah. Di SMA Al-Hikmah, guru PAI Ibu Rani mendapati siswa-siswinya semakin kurang sopan dalam berinteraksi di media sosial. Ia berencana menyusun tujuan pembelajaran pada materi akhlak terhadap sesama, agar mampu menumbuhkan kesadaran iman dan akhlak karimah. Manakah rumusan tujuan pembelajaran yang paling tepat? A. Siswa dapat menyebutkan dalil tentang akhlak mulia dalam Islam. B. Siswa dapat menunjukkan perilaku santun di lingkungan sekolah dan dunia maya. C. Siswa mampu menjelaskan manfaat berakhlak karimah dalam kehidupan. D. Siswa mampu menulis refleksi pribadi tentang pentingnya akhlak. Jawabannya B. Tujuan ranah sikap berfokus pada perilaku nyata atau menunjukkan perilaku santun di dalam pilihan jawaban, bukan sekedar pengetahuan atau penjelasan seperti opsi A, C, dan D. Soal kedua, subs kompetensi 2, tujuan ranah pengetahuan, berpikir kritis, materi fikih pernikahan. Guru PAI SMA Anwar ingin membahas isu pernikahan dini dalam pelajaran fikih kontemporer. Ia ingin menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa. Tujuan pembelajaran yang tepat adalah A. Siswa mampu menghafal syarat dan rukun nikah menurut fikih. B. Siswa mampu menjelaskan manfaat pernikahan dalam Islam. C. Siswa dapat membedakan hukum pernikahan dalam berbagai kondisi sosial. D. Siswa dapat menyebutkan hikmah larangan zina. Jawabannya C. Opsi C ini menuntut siswa menganalisis dan membedakan konteks hukum, di mana itu adalah bentuk berpikir kritis. Untuk opsi A, B, dan D hanya kognitif dasar. Soal ketiga, subs kompetensi 3, tujuan ranah keterampilan, gotong royong, materi, kriteria hadis sahih. Dalam proyek kelas 11, guru PAI meminta siswa bekerja dalam kelompok, menelusuri sumber hadis sahih melalui aplikasi digital seperti ensiklopedia hadis. Tujuan pembelajaran yang paling sesuai adalah A. Siswa dapat menjelaskan perbedaan hadis sahih, hasan, dan dhaif. B. Siswa mampu menemukan contoh hadis sahih secara mandiri. C. Siswa dapat bekerja sama dalam meneliti kesahihan hadis melalui sumber digital. C. Siswa memahami pentingnya hadis sahih dalam kehidupan. Jawabannya C. Ranah keterampilan sosial difokuskan pada kolaborasi dan gotong royong. Sedangkan opsi C ini menunjukkan kerja kelompok dan penggunaan teknologi atau TPACK. Soal keempat, subs kompetensi 4, tujuan ranah sikap, penerimaan tradisi, konsep takdir. Di SMA Muhammadiyah, guru membahas konsep takdir dan usaha manusia. Ia ingin siswa memiliki sikap menghargai berbagai tradisi masyarakat dalam memahami takdir. Tujuan pembelajaran yang paling tepat adalah A. Siswa mampu menerima dan menghormati perbedaan tradisi dalam memahami takdir. B. Siswa dapat menjelaskan hubungan antara takdir dan ikhtiar. C. Siswa mampu menganalisis contoh takdir mu'allaq dan mubram. D. Siswa dapat menyebutkan pengertian takdir menurut ulama. Jawabannya A. Opsi A menekankan sikap penerimaan terhadap tradisi sesuai ranah afektif. Untuk opsi B, C, D itu masih kognitif. Soal kelima, subs kompetensi 5, tujuan ranah pengetahuan, berpikir dinamis dan inovatif, materi, ayat muhkamat, dan mutasyabihat. Dalam kelas tafsir, guru menayangkan video interaktif tentang ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Ia ingin mengembangkan kemampuan berpikir dinamis siswa. Rumusan tujuan yang paling tepat adalah A. Siswa dapat menyalin ayat-ayat muhkamat dari mushaf. B. Siswa dapat menghafal contoh ayat muhkamat dan mutasyabihat. C. Siswa memahami perbedaan tafsir bil ma'thur dan bil ro'i. D. Siswa mampu menafsirkan ayat muhkamat dan mutasyabihat dengan berpikir terbuka dan inovatif. Jawabannya D.
Berpikir dinamis inovatif ditunjukkan melalui kemampuan menafsirkan secara terbuka, bukan sekedar hafalan. Soal ke-6, subkompetensi 6, analisis struktur keilmuan, perencanaan tujuan, materi, ayat muhkamat, dan mutasyabihat dengan PBL. Guru PAI sedang merencanakan pembelajaran dengan pendekatan PBL pada materi ayat mutasyabihat. Ia ingin siswa memahami makna ayat melalui pemecahan masalah. Tindakan guru yang paling sesuai adalah A. Menyajikan kasus tafsir yang menimbulkan perbedaan pendapat dan meminta siswa menganalisisnya. B. Menyampaikan makna ayat secara langsung agar siswa tidak bingung. C. Menugaskan siswa menghafal tafsir dari kitab klasik. D. Meminta siswa membaca tafsir tanpa bimbingan guru. Jawabannya A. Pendekatan PBL itu berpusat pada pemecahan masalah, sehingga penyajian kasus nyata pada poin A paling sesuai. Soal ke-7, subkompetensi 7, analisis struktur keilmuan, pelaksanaan tujuan, materi, hadis, dan PJBL. Guru mengajak siswa membuat proyek digital tentang klasifikasi hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. Dalam kegiatan itu, guru membimbing proses pencarian data dari berbagai sumber. Tindakan guru tersebut menunjukkan bahwa guru A. Menjelaskan fungsi hadis tanpa aktivitas praktik. B. Menilai hafalan siswa terhadap definisi hadis sahih. C. Mengintegrasikan pengetahuan keilmuan hadis dalam proyek kolaboratif. D. Memberikan tugas individu menulis makalah. Jawabannya C. Proyek kolaboratif itu berbasis Project Based Learning atau PJBL dengan integrasi struktur keilmuan hadis sesuai dengan kompetensi ini. Soal ke-8, subkompetensi 8, analisis struktur keilmuan, evaluasi tujuan, materi, rahasia takdir, dan DBL. Guru PAI menutup pelajaran tentang takdir dengan diskusi reflektif berbasis DBL. Ia meminta siswa menghubungkan konsep takdir dengan iman kepada hari akhir. Langkah guru tersebut menunjukkan A. Evaluasi pembelajaran yang mendorong penemuan makna iman secara kontekstual. B. Penilaian hafalan ayat tentang takdir. C. Mengevaluasi melalui tes pilihan ganda saja. D. Pemberian tugas ranah tanpa diskusi. Jawabannya A. Evaluasi dengan DBL menekankan refleksi dan penemuan makna, bukan sekedar tes tertulis. Soal ke-9, subkompetensi 9, analisis alur materi, perencanaan tujuan, materi akhlak karimah dengan TPACK. Guru memadukan video, simulasi digital, dan diskusi dalam menyusun alur materi pembentukan akhlak karimah. Ia ingin alur logis dan kontekstual sesuai kebutuhan siswa. Tindakan guru yang tepat adalah A. Mengurutkan materi dari pemahaman konsep penerapan digital hingga refleksi sikap. B. Memulai dari penugasan proyek tanpa pembahasan teori. C. Menggunakan hanya satu sumber teks cetak. D. Menugaskan hafalan ayat tanpa kegiatan teknologi. Jawabannya A. Pendekatan TPACK menggabungkan teknologi, pedagogi, dan konten secara logis dan berurutan. Soal ke-10, subkompetensi 10, analisis alur materi, pelaksanaan tujuan, materi fikih kontemporer dengan deep learning. Guru membimbing siswa memahami isu riba dalam ekonomi modern dengan strategi deep learning. Ia menugaskan riset dan presentasi kritis. Langkah guru paling tepat adalah A. Menguji siswa dengan hafalan istilah riba. B. Menyampaikan teori ekonomi Islam secara ceramah penuh. D. Mengarahkan siswa menelusuri dalil dan praktik ekonomi syariah dari berbagai sumber digital. D. Memberikan ringkasan tanpa diskusi mendalam. Jawabannya C. Pendekatan deep learning mendorong eksplorasi mendalam, analisis, dan integrasi sumber digital sesuai TPACK. Soal ke-11. Subkompetensi 11, analisis alur materi, evaluasi tujuan pembelajaran dalam materi transformasi peradaban Islam. Guru PAI SMA Nusa Bangsa mengajak siswa mengkaji perkembangan dakwah Islam dari Khulafaur Rasyidin hingga era modern. Setelah diskusi, ia menugaskan refleksi pribadi tentang peran dakwah dalam membangun peradaban bangsa. Tindakan guru tersebut menunjukkan bahwa guru A. Melakukan evaluasi alur materi secara logis untuk mengatur pemahaman refleksi siswa. B. Hanya menilai kemampuan hafalan sejarah dakwah. C. Mengabaikan relevansi materi dengan konteks kekinian. D. Melakukan evaluasi dengan soal pilihan ganda semata. Jawabannya A.
Evaluasi yang logis dan reflektif itu sesuai karakteristik peserta didik, menggambarkan analisis alur materi dalam konteks evaluasi tujuan pembelajaran. Soal ke-12, subkompetensi 12, pengembangan materi ajar, perencanaan tujuan materi P5. Guru PAI SMP mempersiapkan pembelajaran bertema gotong royong dan tanggung jawab dalam program Profil Pelajar Pancasila. Ia ingin mengembangkan materi yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Langkah paling tepat yang dilakukan guru adalah A. Menugaskan siswa membaca artikel umum tanpa kaitan nilai Islam. B. Mengintegrasikan kisah Nabi dan sahabat sebagai contoh nyata gotong royong. C. Menggunakan video motivasi tanpa kegiatan refleksi. D. Menyusun soal latihan kognitif tanpa aspek karakter. Jawabannya B. Opsi B ini mengaitkan nilai P5 dengan ajaran Islam, menunjukkan pengembangan materi berbasis struktur keilmuan dan karakter bangsa. Soal ke-13, subkompetensi 13, mengembangkan materi ajar, pelaksanaan tujuan, materi PPRA. Dalam kegiatan proyek moderasi beragama, guru PAI meminta siswa meneliti praktik toleransi di lingkungan sekolah dan menautkannya dengan nilai rahmatan lil alamin. Tindakan guru ini menunjukkan bahwa ia A. Mengembangkan materi PPRA secara kontekstual dalam pelaksanaan pembelajaran. B. Menilai siswa hanya dari hafalan dalil tentang rahmat Islam. C. Mengabaikan nilai moderasi beragama di lingkungan sekolah. D. Menggunakan metode ceramah tanpa aktivitas proyek. Jawabannya A. Opsi A sesuai indikator pelaksanaan tujuan pembelajaran dengan pendekatan nilai-nilai PPRA. Soal ke-14, subkompetensi 14, pengembangan materi ajar, evaluasi tujuan, materi moderasi beragama. Guru mengadakan diskusi kelas tentang isu keberagaman di media sosial. Ia mengajak siswa mengevaluasi sejauh mana sikap moderasi beragama diterapkan di dunia digital. Langkah tersebut menunjukkan bahwa guru A. Membiarkan siswa menilai tanpa arahan konsep moderasi. B. Hanya menekankan pada hukuman terhadap intoleransi. C. Mengabaikan aspek refleksi dan penilaian diri siswa. D. Mengembangkan materi nilai Islam moderat dalam evaluasi pembelajaran. Jawabannya D. Evaluasi ini mencerminkan pengembangan materi moderasi beragama dalam konteks aktual dan digital, bagian dari penerapan TPACK. Soal ke-15, subkompetensi 15, menilai materi ajar secara komprehensif, moderasi beragama. Guru PAI diminta meninjau ulang materi ajarnya. Ia menilai apakah materi Islam moderat sudah menyentuh aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa. Tindakan guru tersebut termasuk A. Menilai alur materi ajar secara komprehensif dari perencanaan hingga evaluasi. B. Hanya memperbaiki tampilan media pembelajaran. C. Menilai hasil belajar semata tanpa proses. D. Menghapus materi yang sulit tanpa pertimbangan nilai. Jawabannya A. Opsi A menegaskan penilaian menyeluruh atau komprehensif terhadap materi dan tahapan pembelajaran sesuai kompetensi ini. Soal ke-16, subkompetensi 16, merancang pembelajaran PBL berdasarkan materi kajian tafsir. Dalam pembelajaran tafsir, guru menghadirkan permasalahan aktual tentang makna amar ma'ruf nahi mungkar di era digital. Ia meminta siswa mencari solusi berdasarkan tafsir Al-Quran. Strategi guru ini termasuk A. Diskusi bebas tanpa panduan tujuan pembelajaran. B. Ceramah tematik yang hanya fokus pada isi tafsir klasik. C. Rancangan pembelajaran berbasis masalah dan terstruktur dan kontekstual. D. Penggunaan media visual tanpa masalah kontekstual. Jawabannya C. Opsi C menunjukkan rancangan PBL dengan konteks digital sesuai indikator perancangan berbasis pengalaman pembelajaran. Soal ke-17, subkompetensi 17, merancang pembelajaran PBL berbasis pengetahuan pedagogik, materi hadis. Guru PAI merancang pembelajaran klasifikasi hadis dengan meminta siswa menelusuri sumber hadis dan menyimpulkan manfaatnya dalam kehidupan. Ia memfasilitasi dengan tanya jawab reflektif. Rancangan tersebut menekankan pada A. Hafalan istilah hadis tanpa interaksi guru dan siswa. B. Penggunaan pendekatan PBL yang memadukan pengetahuan pedagogik dan praktik belajar aktif. C. Pembelajaran pasif berbasis ceramah penuh. D. Pemanfaatan teknologi tanpa arah pedagogik. Jawabannya B. Rancangan guru mengandung unsur pedagogik aktif dalam kerangka PBL sesuai tuntutan TPACK.
Soal ke-18, SOPS kompetensi 18, merancang pembelajaran PBL berbasis pengetahuan teknologi, materi, takdir, dan iman kepada hari akhir. Guru memanfaatkan simulasi digital perjalanan jiwa setelah kematian untuk memancing rasa ingin tahu siswa tentang iman kepada hari akhir. Ia kemudian mengaitkannya dengan konsep takdir. Rancangan pembelajaran tersebut menunjukkan bahwa guru A. mengintegrasikan teknologi dalam pendekatan PBL untuk memperkuat pemahaman iman, B. mengandalkan media tanpa refleksi keagamaan, C. hanya menampilkan video tanpa tindak lanjut, D. mengajarkan konsep takdir secara hafalan. Jawabannya A. Opsi A ini mencerminkan integrasi teknologi atau TPACK dalam rancangan PBL dan fokus pada pengalaman belajar bermakna. Soal ke-19, SOPS kompetensi 19, merancang pembelajaran berbasis perbedaan individu, materi, mukjizat, karomah, dan sihir. Guru PAI menyadari siswa di kelas memiliki gaya belajar berbeda. Ia menugaskan kelompok visual membuat infografik dan kelompok auditori membuat podcast tentang mukjizat dan karomah. Tindakan guru menunjukkan bahwa ia A. menekankan hafalan tanpa kreativitas, B. memberikan tugas yang sama tanpa mempertimbangkan perbedaan gaya belajar, C. menerapkan pembelajaran berbasis perbedaan individu sesuai gaya belajar siswa, D. mengabaikan aspek teknologi dalam penyajian materi. Jawabannya C. Strategi ini menerapkan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan pendekatan berbasis perbedaan individu dalam TPACK. Soal ke-20, SOPS kompetensi 20, merancang pembelajaran berbasis perbedaan individu dan pengetahuan pedagogik, materi, akhlak karimah. Dalam pembelajaran akhlak, guru PAI SMA menciptakan 3 jalur kegiatan. Siswa reflektif menulis esai, siswa visual membuat video pendek, dan siswa kinestetik menampilkan drama. Langkah ini menggambarkan bahwa guru A. menerapkan pembelajaran berbasis perbedaan individu dengan pendekatan pedagogis yang sesuai karakter siswa, B. memberi kegiatan seragam untuk seluruh siswa, C. mengabaikan kebutuhan belajar berbeda, D. hanya menilai hasil akhir tanpa proses. Jawabannya A. Guru telah mengakomodasi gaya belajar beragam dengan pendekatan pedagogis diferensiasi. Soal ke-21, SOPS kompetensi 21, merancang pembelajaran berbasis perbedaan individu dan pengetahuan teknologi, materi fikih kontemporer. Guru PAI SMA mengajar tema perbankan syariah dan ekonomi digital. Ia menggunakan simulasi daring transaksi syariah untuk siswa dengan gaya belajar visual. Sementara siswa lain berlatih membuat laporan analisis kasus. Tindakan guru tersebut mencerminkan A. pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran berbasis perbedaan individu, B. kegiatan yang mengabaikan perbedaan kemampuan siswa, C. fokus pada media digital tanpa memperhatikan karakteristik peserta didik, D. pembelajaran satu arah yang menekankan teori ekonomi semata. Jawabannya A. mencerminkan integrasi pengetahuan teknologi dan diferensiasi belajar sesuai pendekatan TPACK. Soal ke-22, SOPS kompetensi 22, merancang pembelajaran berbasis pembelajaran mendalam, materi hak-hak rakyat dalam Islam. Guru PAI SMA menugaskan siswa menganalisis isu kemiskinan dan zakat produktif dalam kelompok. Mereka diminta membuat solusi berbasis prinsip keadilan Islam. Strategi guru tersebut paling sesuai dengan A. penilaian hasil belajar tanpa pembahasan proses, B. metode ceramah satu arah tanpa eksplorasi konteks sosial, C. kegiatan hafalan ayat tanpa penerapan nyata, D. pendekatan deep learning yang menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan mendalam. Jawabannya D. Pembelajaran deep learning menuntut keterlibatan aktif dan analisis mendalam, bukan hafalan semata. Soal ke-23, SOPS kompetensi 23, merancang pembelajaran berbasis pembelajaran mendalam dan pengetahuan pedagogik, materi kepemimpinan Islam. Guru PAI menugaskan siswa meneliti kepemimpinan Rasulullah dan Umar bin Khattab, kemudian membandingkan dengan gaya pemimpin modern. Ia memfasilitasi diskusi reflektif. Tindakan guru tersebut menunjukkan A. perencanaan pembelajaran mendalam berbasis pedagogi reflektif, B. strategi ceramah klasik tanpa interaksi siswa, C. pembelajaran hafalan tokoh sejarah, D. evaluasi cepat tanpa pendalaman makna. Jawabannya A. Opsi A sesuai prinsip deep learning berbasis pedagogik, mendorong analisis dan refleksi kritis siswa. Soal ke-24, SOPS kompetensi 24.
merancang pembelajaran berbasis pembelajaran mendalam dan pengetahuan teknologi, materi, pendidikan, nilai, dan karakter. Guru memanfaatkan platform digital kolaboratif untuk proyek nilai karakter, kejujuran dalam dunia maya. Siswa membuat kampanye digital bertema etika online Islami. Langkah guru tersebut merupakan A. Kegiatan formal tanpa kaitan dengan dunia nyata. B. Rancangan pembelajaran mendalam yang memadukan nilai karakter dan teknologi digital. C. Pembelajaran pasif berbasis teks cetak. D. Ceramah moral tanpa praktik kontekstual. Jawabannya B. Opsi B ini sesuai indikator, integrasi nilai, teknologi, dan kedalaman berpikir dalam TPACK digabung dengan deep learning. Soal ke-25, subs kompetensi 25, merancang pembelajaran berbasis TPACK, materi Islam moderat dan wasatiyah. Dalam pembelajaran moderasi beragama, guru menggunakan video, debat kelompok, dan kuis digital untuk menumbuhkan kemampuan adaptif siswa menghadapi perbedaan pandangan. Strategi guru ini mencerminkan bahwa ia A. Mengabaikan keberagaman gaya belajar siswa. B. Mengandalkan metode konvensional tanpa media digital. C. Menerapkan pembelajaran berbasis TPACK yang mengintegrasikan konten, pedagogi, dan teknologi. D. Fokus pada hafalan definisi moderasi beragama. Jawabannya C. Pendekatan TPACK menuntut guru untuk menggabungkan aspek konten, pedagogi, dan teknologi secara adaptif dalam pembelajaran. Terima kasih sudah membersamai Info Kita IA dalam pembahasan spesial 25 soal UP PPG Kemenak sesuai kisi-kisi. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Info Kita IA. Semoga teman-teman lolos UP PPG. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.